Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Di sini kami akan mempresentasikan materi konsep pendidikan dasar dalam perspektif pemikir Ki Hajar Dewantara dan John Dewey. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah ini yaitu Bapak Dr. Iketut Sudarsana, SAG, MPDH. Baik, sebelumnya di sini kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Rosinta Telani Mahaputri, nomor absen 47. Perkenalkan, nama saya Niluh Putue Gautami Prayadalem, nomor absen 52. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Dian Puspitasari, nomor absen 1. Perkenalkan, nama saya Ninengah Widiani, nomor absen 49. Perkenalkan, nama saya Kada Ayu Merah Kusma Putri, absen 20. Pada kesempatan pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai arti dari pendidikan. Pendidikan dalam bahasa Latinnya berarti educatum, di mana educatum ini berasal dari kata yang artinya perkembangan dari luar, dalam, ataupun perkembangan dari sedikit menuju banyak. Sedangkan duco yang berarti sedang berkembang. Dari sinilah pendidikan tersebut dapat dikatakan sebagai upaya guna mengembangkan kemampuan diri. Pendidikan juga dapat diartikan sebagai sebuah proses membimbing manusia atau anak didik dari ketidaktahuan ataupun kebodohan untuk mendapat kecerdasan dalam pengetahuan. Adapun menurut beberapa sumber, pendidikan itu adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, penelitian, serta pelatihan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan ialah suatu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang ataupun kelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui sebuah pengajaran maupun pelatihan tertentu. Jadi dari arti tersebut dapat didefinisikan pendidikan ini ialah proses pembelajaran seseorang dalam upaya mendapatkan suatu ilmu pengetahuan melalui sebuah pengajaran maupun pelatihan tertentu. Selanjutnya pada pendidikan dasar. Pendidikan dasar ialah suatu proses pembelajaran yang memberikan pengetahuan dan keterampilan untuk menumbuhkan sikap dasar yang diperlukan dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah. Pendidikan dasar ini diselenggarakan untuk memberikan bekal dasar atau awal untuk hidup dalam masyarakat berupa pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dasar, di mana pendidikan dasar itu juga disebut sekolah dasar atau SD, yakni lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan yang mendasar sebagai suatu hal mempersiapkan siswanya untuk dapat ataupun tidak dalam melanjutkan pendidikannya ke lembaga pendidikan yang lebih tinggi. Jadi tujuan pendidikan dasar ini adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan yang lebih lanjut. Jadi secara garis besar dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pendidikan dasar ini ditekankan pada peletakan dasar pengetahuan dan keterampilan di mana peserta didik hanya dapat menangkap dan mengelola fakta-fakta yang ada. Teori pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sistem sekolah kebaratan adalah sistem sekolah yang mengutamakan pendidikan intelektual, yaitu pendidikan yang menimbulkan intelektualisme
sehingga budi manusia terdesak ke belakang. Sesungguhnya pendidikan itu dilakukan tidak hanya menekankan pada satu aspek. Pendidikan harus mengutamakan baik kecerdasan maupun budi pekerti. Tujuan akhir pendidikan yaitu pembentukan budi pekerti dan intelektualitas yang seimbang, agar output tidak hanya sekedar cerdas tetapi juga memiliki budi pekerti yang luhur. Apabila pendidikan intelektual lebih dominan, maka hasil yang didapat adalah putra-putri bangsa yang cerdas, tetapi budi pekerti mereka tidak tertanam dengan baik. Konsep belajar Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah ing ngarso sung tulada. Ing ngarso sung tulada mempunyai arti jika di depan, memberi contoh. Prinsip atau metode ini cocok bagi anak yang masih membutuhkan bimbingan, anak yang belum bisa mandiri dan mengambil keputusan sendiri, atau anak yang cenderung masih bergantung pada orang lain. Sehingga dibutuhkan pendidik yang berada di depan atau ing ngarse untuk memberi contoh. Yang kedua adalah ing madya mangun karse. Mempunyai arti sebagai berikut. Ing madya berarti berada di samping atau di tengah-tengah bersama mereka. Mangun karse berarti membangun atau merangsang karse atau kemauan dan kemampuan mereka agar dapat bekerja sendiri. Prinsip ini atau metode ini cocok bagi anak yang mulai mencoba berdiri sendiri dan tak mau lagi dibantu oleh orang lain. Selanjutnya yang ketiga adalah tuturi handayani. Tuturi berarti mendidik atau mengikuti anak didik dari belakang, dan handayani berarti pendidik memberi daya atau kekuatan. Prinsip atau metode ini cocok diterapkan pada anak yang sudah mampu berdiri sendiri, serta mampu mengambil keputusan sendiri. Sistem Among Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah asah. Pada dasarnya, asah memiliki arti mengasah, yaitu pikiran otak untuk mengembangkan aspek intelektual, aspek sosial, maupun aspek emosional. Penerapan dari metode asah dapat dilakukan oleh pendidik maupun peserta didik. Sebagai seorang pendidik harus mampu berinteraksi maupun berkomunikasi secara baik dengan anggota komunitas sekolah. Yang kedua adalah asih. Asih dapat diartikan sebagai kasih sayang. Metode asih merupakan metode pendidikan yang mengembangkan sikap hidup bersama dengan sesama manusia, karena manusia tidak dapat hidup secara individu. Penerapan metode asih dapat dilakukan oleh pendidik. Sebagai seorang pendidik, dalam mengajar harus menggunakan cinta atau kasih sayang agar timbul rasa nyaman pada diri anak. Yang ketiga adalah asuh. Asuh dapat diartikan sebagai merawat. Sebagai seorang pendidik, penerapan dari metode asuh dapat dilakukan dengan cara menjaga atau merawat anak seperti anak sendiri, serta pendidik menjadi pembimbing anak dalam mencapai kedewasaannya. Teori pendidikan John Dewey. John Dewey merupakan seorang filsuf asal Amerika Serikat yang memiliki beberapa pandangan dan teori mengenai pendidikan. Salah satunya yaitu bahwa pendidikan merupakan suatu proses kehidupan itu sendiri dan bukannya penyimpanan kehidupan di masa depan. Maksudnya adalah pendidikan dan pengajaran yang dilakukan harus almiah atau berdasarkan pengalaman anak. Misalnya, anak diberikan masalah dan pendidikan membiarkannya memecahkan masalah tersebut sendiri ataupun dengan berdiskusi dengan temannya. Di sini peran pendidik hanyalah sebagai pendamping atau fasilitator atau bisa juga dengan pengalaman langsung. Misalnya, peserta didik diberikan pengalaman langsung agar materi yang diajarkan lebih mengena dan membekas. Teori John Dewey mengemukakan bahwa anak hendaknya belajar menggunakan cara learning by doing atau belajar sambil melakukan. Namun, tidak hanya melakukan, tetapi juga melakukan penanaman gagasan pada saat melakukan. Penanaman gagasan itulah yang terpenting. Teori ini cocok diterapkan pada anak usia sekolah dasar, di mana anak suka meniru dan bergerak, sehingga pengetahuan anak terbangun dari hasil praktik dan pengalaman. Dengan belajar
Melalui pengalaman langsung, anak akan lebih mudah mendapatkan ilmu pengetahuannya. Sehingga itu, keterlibatan dan keaktivitasan siswa dapat meningkat. Permasalahan pendidikan di Indonesia. Terdapat berbagai permasalahan di dalam sistem pendidikan di Indonesia. Di antaranya yaitu: pertama, mengenai karakter, moral, serta budi pekerti. Tidak asing lagi setelah kita mendengar berita mengenai pelajar yang melakukan tawuran, bullying, bahkan terkait dengan narkoba. Hal ini salah satunya disebabkan oleh kurangnya pendidikan moral dan karakter. Hal ini juga membuktikan bahwa teori yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan intelektual dan pendidikan budi pekerti harus seimbang, belum terlaksana dengan baik. Berdasarkan pernyataan itu, pada dasarnya Indonesia memiliki sistem pendidikan yang mengajarkan budi pekerti, seperti adanya buku-buku zaman dahulu yang mengandung maksud pendidikan. Tapi, karena lama terjajah, sistem tersebut tergeser oleh sistem pendidikan dari dunia barat, sehingga terbentuklah pemuda-pemuda Indonesia yang kurang bermoral. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ki Hajar Dewantara mengenai sistem sekolah kebaratan mengutamakan pendidikan intelektual, sehingga budi manusia terdesak ke belakang. Yang kedua yaitu partisipasi siswa di dalam kelas. Sejauh menyangkut krisis mentalitas dan moral peserta didik, terdapat beberapa masalah pokok yang turut menjadi akar krisisnya mentalitas moral di lingkungan pendidikan nasional, yaitu yang pertama, arah pendidikan yang telah kehilangan objektivitasnya karena sekolah dan lingkungannya tidak lagi menjadi tempat peserta didik melatih diri untuk berbuat sesuatu berdasarkan nilai-nilai moral serta akhlak. Yang kedua, proses pendewasaan diri tidak berlangsung di lingkungan sekolah. Yang ketiga, proses pendidikan di sekolah hanya membelenggu peserta didik, bahkan juga para guru. Yang keempat, beban kurikulum yang sedemikian berat, lebih parah dan hampir seluruh diorientasikan pada pengembangan ranah kognifikan belaka. Yang kelima, peserta didik kesulitan dalam mencari figur panutan untuk dijadikan sebagai teladan di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Jadi, untuk mengatasi masalah ini, maka teori John Dewey dan teori Ki Hajar Dewantara perlu diterapkan, yang dimana menurut John Dewey, seorang akan mudah untuk mendapatkan pengetahuannya jika ia melakukannya. Apabila siswa selalu pasif di dalam ia belajar, tentu akan lebih sulit untuk menyerap informasi. Yang ketiga, yaitu kualitas guru. Sebagian besar pengajar di Indonesia masih menggunakan sistem yang konvensional yang didominasi peserta satu arah. Padahal, sistem pembelajaran secara konvensional dinilai membosankan oleh kebanyakan pelajar. Hal ini membuktikan bahwa guru hanya menjadikan perannya sebagai satu-satunya sumber ilmu. Pendidik belum sepenuhnya menjadi fasilitator, motivator, dan pendukung bagi peserta didik. Untuk mengatasi permasalahan ini dapat dilakukan dengan menerapkan teori John Dewey dan Ki Hajar Dewantara, bahwa pada dasarnya pendidikan itu berpusat pada siswa, bukan guru. Siswa yang mencari sendiri pengetahuannya, namun tetap dengan bimbingan guru. Penerapan teori Ki Hajar Dewantara dan John Dewey.
Berikut ini merupakan beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menerapkan teori Ki Hajar Dewantara dan John Dewey, di antaranya. Yang pertama, penggunaan sistem cara berpikir reflektif di dalam pembelajaran. Tahapan berpikir reflektif meliputi kebutuhan memecahkan masalah, pembatasan masalah, pembuatan hipotesis, mengumpulkan data sebagai bukti, dan menyimpulkan. Penggunaan sistem cara berpikir reflektif dapat membantu peserta didik dalam menyusun pengetahuan-pengetahuannya dari pengalaman-pengalaman yang ia dapat. Ia akan terlatih di dalam mencari masalah dan menemukan solusi bagi masalah yang ia temukan. Kedua, pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan akan membuat suasana belajar mengajar menjadi lebih bermakna. Pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan membuat siswa lebih aktif. Ia akan lebih mudah di dalam mengungkapkan pendapatnya. Selain itu, ia juga akan terlatih untuk menghargai dan menghormati pendapat lain. Proses belajar seperti ini dapat dipahami dengan mudah oleh siswa karena siswa akan merasa nyaman. Ketiga, pendidik mendekatkan diri kepada peserta didik. Menurut 3 asas Ki Hajar Dewantara, pendidik tidak hanya menjadi sumber pengetahuan, tetapi juga sebagai fasilitator, pendorong, dan motivator. Untuk melakukan hal ini, guru perlu mendekatkan diri kepada peserta didik. Hal ini dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi peserta didik. Pendidik juga harus mampu memasuki dan memahami dunia peserta didik sehingga ia mudah untuk memberikan fasilitas, dorongan, dan motivasi sesuai dengan keadaan peserta didik. Baik, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Di sini kami membuka 2 sesi. Sesi pertama yaitu dengan 5 pertanyaan dan sesi kedua yaitu dengan 3 pertanyaan. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om.